Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Baik, saya akan menjelaskan apa itu CPU beserta komponen apa saja yang ada di CPU tersebut. Baik, saya mulai dari CPU. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan memproses data. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena fungsinya yang krusial dalam menjalankan program dan mengelola operasi perangkat keras. Secara umum, CPU melakukan beberapa tugas utama seperti eksekusi instruksi, pengolahan data, pengendalian perangkat. Dan eksekusi instruksi itu CPU mengambil instruksi dari memori, mendekode dan mengeksekusinya. Dan yang kedua, pengolahan data. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diterima. Yang ketiga, pengendalian perangkat. CPU mengatur dan mengkoordinasikan operasi berbagai komponen lainnya dalam sistem komputer. Dan CPU terdiri dari beberapa bagian penting seperti ALU, CU, dan register. Apa itu dari tiga bagian beberapa yang penting tadi itu? Yang pertama, ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit, adalah bagian yang melakukan perhitungan matematis dan operasi logika. Dan yang kedua adalah Control Unit, yaitu mengontrol alur data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Dan yang terakhir adalah Register. Register itu adalah memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses pengolahan. Jadi kecepatan dan kinerja CPU itu diukur dalam satuan Hertz yang menunjukkan jumlah instruksi yang dapat dieksekusi per detik. CPU modern memiliki banyak inti dalam kurung cores yang memungkinkan pemrosesan multitasking yang lebih efisien. Di CPU itu ada komponen apa aja sih? Komponennya itu terdiri dari casing, prosesor, motherboard, RAM, VGA, storage, dan PSU. Nah, masing-masing dari komponen tersebut itu bisa dijelaskan apa saja dan apa fungsinya beserta penjelasan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen utama dalam sebuah komputer. Yang pertama adalah casing. Casing di komputer juga dikenal sebagai chassis atau enclosure, adalah struktur fisik yang melindungi dan menampung semua komponen internal komputer termasuk CPU, motherboard, RAM, VGA, dan PSU beserta storage. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang casing. Fungsi casing adalah yang pertama, perlindungan, melindungi komponen dari debu, kotoran, dan kerusakan fisik. Yang kedua, manajemen kabel, membantu dalam pengorganisasian kabel untuk mengurangi kekacauan dan meningkatkan aliran udara. Yang ketiga adalah pendinginan, meningkatkan sirkulasi udara dengan menyediakan ruang untuk kipas dan ventilasi, membantu menjaga suhu komponen tetap rendah. Dan yang terakhir adalah estetika, memungkinkan pengguna untuk lebih desain yang sesuai dengan preferensi visual mereka, termasuk pencahayaan RGB dan jendela transparan. Dan yang kedua dalam komponen di CPU, yaitu prosesor atau CPU itu sendiri. Prosesor atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai otak atau sistem. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prosesor. Fungsi utama prosesor itu ada tiga, yaitu eksekusi instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori, mendekode, dan mengeksekusinya. Ini mencakup berbagai operasi seperti perhitungan matematis, logika, dan pengendalian alur program. Dan yang kedua adalah pengolahan data. Prosesor memproses data yang diberikan oleh program dan melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika seperti AND dan OR.
Dan yang terakhir adalah pengendalian komponen lain. Prosesor berfungsi untuk mengatur dan mengontrol komunikasi antara berbagai komponen dalam komputer seperti memori, penyimpanan, dan perangkat input-output. Komponen yang ketiga dari CPU adalah motherboard, yang pada dasarnya motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, hard drive, dan VGA. Fungsi motherboard itu sendiri adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika dirinci secara lebih detail, berikut fungsi motherboard: memindahkan data antar komponen, mengirim perintah dari CPU ke komponen lain. Dan fungsi motherboard juga itu sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika dirinci secara lebih detail, fungsi motherboard itu sendiri adalah memindahkan data antar komponen dan mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lainnya. Berikut adalah komponen yang keempat, yaitu RAM. RAM adalah Random Access Memory, yaitu jenis memori komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang digunakan oleh CPU untuk menjalankan program dan memproses data secara cepat. RAM sendiri itu menyimpan data yang sedang digunakan untuk sistem operasi, aplikasi, dan berbagai proses yang sedang berjalan, sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan cepat tanpa harus mengambil data dari hard disk yang lebih lambat. Fungsi RAM dalam CPU juga terbagi dari 4, yaitu penyimpanan data sementara. RAM menyimpan data yang sedang digunakan oleh aplikasi dan program yang aktif. Ketika program dijalankan, data dan instruksinya dimuat ke dalam RAM agar CPU dapat memproses dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kecepatan kinerja. RAM membantu meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan akses data yang cepat untuk CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang bisa disimpan di sana, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengambil data dari penyimpanan permanen yang lebih lambat, yaitu dari hard disk atau SSD. Dan yang ketiga, mendukung multitasking. RAM memungkinkan komputer menjalankan beberapa program atau aplikasi sekaligus dengan kapasitas RAM yang cukup besar. CPU dapat dengan cepat beralih antara tugas-tugas yang berbeda tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Dan yang terakhir adalah buffering and caching. RAM juga digunakan untuk menyimpan data sementara dari perangkat input-output seperti video buffering atau caching file yang sering digunakan sehingga sistem dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pengguna. RAM bersifat volatile, artinya data yang ada di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Berbeda dengan penyimpanan seperti hard disk yang bersifat non-volatile. Dan komponen yang kelima yaitu VGA. Pengertian VGA. VGA adalah teknologi yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987 dan sekarang lebih sering digunakan untuk merujuk pada kartu grafis secara umum, meskipun standar teknologinya telah berkembang jauh melebihi VGA awal. Kartu grafis ini bertanggung jawab atas rendering gambar, video, dan animasi yang ditampilkan di layar monitor. Fungsi VGA dalam CPU meskipun VGA terpisah dari CPU, keduanya bekerja sama untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Fungsi utama VGA adalah ini juga terbagi 4, yaitu yang pertama, memproses data grafis. VGA mengambil data dari CPU dan memproses untuk menjadi output grafis yang bisa ditampilkan. Data ini bisa berupa gambar 2D,
video, atau bahkan model 3D yang kompleks. Dan yang kedua, mengoptimalkan kinerja grafis dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti gaming, rendering video, atau desain 3D. VGA membantu mengurangi beban pada CPU. Kartu grafis dengan memori dan prosesor sendiri dapat melakukan komputasi grafis secara terpisah dari CPU. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas visual. VGA memungkinkan pengguna untuk meningkatkan tampilan grafis dengan resolusi tinggi, warna yang lebih tajam, dan animasi yang lebih halus. Dan yang keempat, rendering 3D dan desain. Bagi pengguna yang bekerja dengan aplikasi yang membutuhkan rendering 3D atau desain grafis berat, seperti arsitek atau desainer game, VGA adalah komponen penting yang memungkinkan rendering objek secara real time. Baik, di komponen yang keenam yaitu storage. Pengertian storage dalam CPU. Dalam konteks CPU merujuk pada media atau komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi, baik secara sementara maupun permanen. Meskipun CPU itu sendiri tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan, komponen penyimpanan bekerja samaan dengan CPU untuk memastikan data tersedia saat diproses oleh CPU. Dalam sistem komputer, storage dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu primary storage dan secondary storage. Baik, saya akan menjelaskan di primary storage dulu. Primary storage itu adalah penyimpanan sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses. Data yang ada di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Dan secondary storage itu penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara jangka panjang. Data di sini tetap ada meskipun komputer dimatikan. Dan fungsi storage dalam CPU dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, menyimpan data dan program. Storage digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU serta program yang dijalankan. Penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD menyimpan data dan program meskipun komputer dimatikan, sementara penyimpanan seperti RAM menyediakan ruang untuk data yang sedang diproses secara aktif. Yang kedua, memungkinkan akses cepat ke data. Penyimpanan yang cepat seperti RAM dan cache memori memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat selama proses eksekusi. Ini mempercepat performa komputer karena CPU tidak perlu mengambil data dari penyimpanan yang lebih lambat. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem. Penyimpanan yang lebih efisien, terutama pada level cache, membantu CPU bekerja lebih cepat dan optimal. Jika CPU harus terus-menerus mengambil data dari penyimpanan sekunder, kinerja akan melambat. Secara keseluruhan, storage adalah elemen vital dalam sistem komputer yang mendukung kerja CPU dengan menyediakan tempat untuk data yang perlu diakses saat pemrosesan serta menyimpan data jangka panjang. Dan komponen yang terakhir yaitu PSU. PSU adalah Power Supply Unit, adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik ke komponen-komponen di dalam komputer, termasuk CPU, motherboard, HDD, VGA, dan perangkat lainnya. PSU mengambil daya listrik dari sumber listrik seperti colokan di dinding dan mengonversinya menjadi tegangan yang sesuai. Fungsi PSU itu lebih tepatnya dalam komputer secara keseluruhan, mengonversi listrik, menyediakan tegangan beragam, melindungi komponen dari lonjakan listrik, mendistribusikan daya, efisien energi. Tanpa PSU, komputer tidak dapat beroperasi karena tidak ada sumber daya untuk menjalankan komponen internal. Baik, sekian dari saya yang telah menjelaskan komponen yang ada pada CPU. Saya minta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya Rizky Ahmad Fauzi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.